hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banggai, yang saya hormati Ketua KKST dan seluruh jajarannya, yang saya hormati para OPD yang sempat hadir, yang saya hormati koordinator KKST. Ini teman saya lihat tadi dia ganti namanya ini Muhammad Sandiri. Saya lihat lain tadi dipanggil, siapa namanya? Mehmet, ganti nama ini, orang mau ganti nama. Lah Sandiri DP nama. Ya, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang berbahagia. Tadi saya ketika memancing Bapak dan Ibu sekalian untuk salam, itu biasanya salam itu ada 3 macam. Yang pertama, ada yang wajib dijawab, ada yang tidak wajib dijawab, dan ada yang tidak wajib kita dengarkan jawabannya. Yang wajib dijawab itu ketika Pak Bupati tadi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka wajib dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib, salam yang pertama. Ada salam yang tidak wajib dijawab. Kapan? Ketika imam sholat begitu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiap perlu dia Waalaikumsalam Pak Imam. Tidak wajib dijawab itu. Yang ketiga, yang tidak wajib kita dengarkan jawabannya. Kapan? Ketika kita masuk pekuburan. Misalnya Assalamualaikum ya ahli kubur. Jangan kita mau dengar, kabur semua kita orang. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang 8:30. Ada pepatah orang-orang tua dulu mengatakan begini. Padi itu semakin berisi, itu semakin merunduk. Itu padi. Sama dengan kita pada malam hari. Semakin larut malam, mulai semakin mengantuk, ya. Tapi saya mohon dengan sangat, karena saya jauh, jangan ada coba-coba yang pulang. Ini sok kalau pilkada kamu pulang habis kamu. Tak doa tolak bala. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah mempererat tali silaturahim. Kenapa ada acara halal bihalal? Kalau Quraisy Shihab, dia mengatakan halal bihalal itu adalah merupakan sebuah kata majemuk yang terdiri atas pengulangan kata halal yang diapit oleh huruf ba yang dibaca bi. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka halal bihalal itu ialah acara maaf memaafkan sesudah Idul Fitri. Kenapa ada tradisi budaya acara halal maaf memaafkan? Karena ketika selesai lebaran itu banyak orang yang pulang kampung. Tidak mungkin kita mau kunjungi dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi kalau dikumpul seperti ini, maka kita orang bisa akan satu kata. Supaya kita kumpul di sini, ini menjadikan kita itu untuk orang yang berlapang dada. Karena mohon maaf, meminta maaf itu lebih mudah daripada memberi maaf. Tapi orang yang memberi maaf lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Pertanyaannya, apakah maaf memaafkan itu setahun sekali setiap habis lebaran? Tidak. Maaf memaafkan dalam konsep Islam itu harus setiap saat. Cara yang terbaik meminta maaf itu dari dalam rumah tangga dulu kita. Kalau kita di dalam rumah tangga itu mudah memaafkan kesalahan anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, maka di luar itu kita akan mudah memaafkan. Tapi kalau dalam rumah kita kurang memaafkan, enggan untuk memaafkan, maka di luar rumah itu juga kita akan enggan untuk memaafkan. Yang menyebabkan seseorang itu bisa bercerai-berai, bisa tidak bertegur sapa karena 3 sebab. Yang pertama karena politik. Orang tanya kemarin, Ustadz waktu kalah politik sakit? Saya bilang tidak, cuma pidis. Saking pidisnya sampai hati kalau sabah sandar di pohon pisang, kiring itu pohon pisang. Tapi mohon maaf, ada kekuatan yang memberikan saya bahagia. Pertama, saya merasa bahagia karena saya sudah pernah ikut pilkada. Baru yang kedua, sampai foto tetap pampang itu di baliho. Ibu-ibu kan, bapak-bapak kan tidak ada toh. Biar kau bilang kalah, saya sudah pernah ada. Nah, yang pertama karena politik. Politik itu unik. Dan saya anggap politik itu enak-enak pidis.
Karena politik itu 3 kata. Politik. Pola pikir harus indah supaya orang simpati dengan kita. Lihai dalam berbicara supaya mampu mempengaruhi orang. Tikam dari belakang sekalipun taman sendiri. Makanya ini masyarakat yang mau bilang, Ustadz 80% saya so tahu. Ya. Semua itu kaleker. Makanya saya melihat masyarakat kita sekarang ini adalah masyarakat yang tawadu. Saya ulangi, masyarakat kita sekarang ini masyarakat yang tawadu. Tawadu itu kalau dalam bahasa agama rendah hati. Tapi tawadu di sini tawarna duit. Maka penyebab seseorang itu bisa putus hubungannya, mau saudara dengan tetangga, keluarga, sudah tidak hanya gara-gara partai politik. Bayangkan sampai sekarang ada orang yang tegur sapa, sementara kita orang jam 5 atau saya bilang, Ibu Anti telepon Pak Haji Amir Tamurekat, torong siap karena torong so kalah. Yang kalah dukung yang menang rangkul yang kalah. Seperti itu, jadi habis. Ini coba kalau torong ada musuh, ibu-ibu kalau ada musuh, coba pika pasar. Begitu mobil ikan, lihat torong musuh ada di sana lawan politik, dia tunggu di sini. Begitu dia pergi ke sana, ikan so habis. Tersiksa. Belum kita orang masuk lorong, coba pegang tenteng dua kantong ini, so barat-barat. Tiba-tiba ada lawan politik kemari, kita orang lewat masuk lorong. Habis itu orang balik lagi karena ada anjing gila. Tersiksa. Makanya inti halal bihalal itu ialah menyelesaikan masalah yang belum selesai, mendamaikan orang yang belum berdamai, menyatukan orang yang belum menyatu, itu intinya. Maka perempuan itu, mohon maaf, bisa bangga betul dengan perempuan. Perempuan itu paling mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Saya ulangi, perempuan itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Tapi kalau laki-laki mudah meminta maaf, mudah mengulangi. Makanya kenapa setiap perempuan itu kalau dia selfie, kenapa setiap perempuan kalau selfie selalu miring? Tiap dia siap begini, pasti dia. Kenapa setiap perempuan kalau dia selfie selalu miring? Karena dia butuh sandaran seorang laki-laki. Makanya mohon maaf, dulu banyak suami-suami yang kecewa karena ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Tapi sekarang ini banyak suami-suami yang mulai kecewa karena banyak mantan yang mulai membuka hati. Makanya mantan itu manis dalam ingatan, ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi penyebab seseorang bisa retak hubungannya itu karena politik. Tapi ingat, jadikan politik itu sebagai sebuah keindahan. Kalau kita tidak berpolitik, maka orang lainnya akan kuasai. Al-haqqu bila nizami sayqulabul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak ditata dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang ditata dengan baik. Segudang kepintaran yang Bapak miliki tidak akan ada artinya apa-apa tanpa segenggam kekuasaan. Maka kekuasaan yang terindah adalah ketika kita mampu menguasai hati kita. Jadi kalau soal kecewa biasa hidup ini, ya. Mana ada nabi yang tidak pernah kecewa, yang diuji. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang oleh saudara-saudaranya di sebuah sumur, tiba-tiba ada kafilah yang datang mengangkat dia, lalu dididik menjadi seorang yang raja. Orang yang melempar dia undang. Dia punya adik, saudara-saudara dia undang, dia kasih makan, baru dia kasih kaleker. Dia kasih kaleker uang, kasih makan, kasih kaleker, baru dia bilang, "Cok, kau perhatikan siapa saya." Apa jawab saudara-saudaranya? "Bukankah kau ini adalah saudara kami Yusuf?" "Benar, saya Yusuf yang berapa tahun yang lalu kau buang di sumur." Apa jawab saudara-saudaranya? "Kalau begitu, maafkan kesalahan kami." Apa jawab Nabi Yusuf? Keluar dari mulutnya sebuah kata yang indah, "La tadriba alaikumul yaum." Tidak mengapa, saya maafkan kesalahan. Coba, ini so dilempar di sumur. Kalau kita orang kan cuma pindah instansi. Ada yang nonjok. Biasa itu. Itu jabatan jangan letakkan di hati. Kaki terong pelong. Maka yang menyebabkan, coba orang tanya sama saya, "Ustaz, tapi kan Ustaz tak jadi." Ya tak jadi. Apa kita melawan itu takdirnya Allah? Coba.
tidak semua apa yang bisa diharapkan seseorang bisa tercapai, karena arah angin tidak selalu sejalan dengan tujuan perahu. Jangan tepuk tangan, Bapak tepuk. Dan tepuk tangan itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jadi yang pertama yang menyebabkan seseorang itu bisa putus hubungan, politik. Yang kedua, apa yang menyebabkan seorang itu bisa putus hubungan? Tidak mau menerima perbedaan. Ini beda pendapat biasa, Pak. Sahabat Nabi itu sering beda pendapat tapi tidak berpecah belah. Makanya dalam Al-Quran ayat yang dibaca tadi, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Coba, Al-Quran tidak mengatakan wala tahtalifu, jangan kamu berbeda pendapat. Tapi Al-Quran mengatakan wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Al-Quran tidak mengatakan wala tahtalifu, jangan kamu berbeda pendapat. Karena perbedaan pendapat dalam ranah fikih itu hal yang biasa. Saya hidup dengan sapi istri sekarang 24 tahun. Dalam satu hari beda pendapat. Mau lagi dengan orang yang banyak begini yang dia berpikiran tidak sama dengan kita orang. Ini suami istri, Pak, dalam satu hari beda pendapat. Makanya kalau ada perbedaan pendapat dengan istri, istri itu harus dipuji. Saya dapat ilmu tadi sama ketua pengadilan agama. Istri itu kalau dipuji, mohon maaf, tanggal 9 sudah masuk kantor. Kasus perceraian itu berapa, Pak? 20, Pak. Kasus perceraian baru yang muda-muda. Saya kasih tahu sama Pak Kepanmen, Pak, kalau ada nanti kasus perceraian, nanti sama tunggu di situ, mau cari-cari yang second. Saya pernah bicara sama satu istri, saya karang-karang hadis. Saya bilang, ibu ada hadis Nabi. Apa? Jika seorang istri mengikhlaskan suaminya kawin lagi, pahalanya surga. Apa dia jawab? Kalau itu satu-satunya jalan saya masuk surga, biar saya masuk neraka. Asal saya kawin lagi. Jadi itu istri itu harus dipuji, Pak. Jangan tidak puji. Coba lihat Nabi. Nabi itu kalau dia panggil istrinya selalu dia panggil dengan kata-kata yang mesra. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kalau dia datang, dia bilang, Aisyah, bisakah kau buatkan minuman saya malam ini? Bisa ya Rasulullah. Dalam keadaan ngantuk dia ke dapur bikin minuman. Begitu dia kasih, ternyata yang dia kasih bukan gula tapi garam. Coba 4 sendok. Baru dia, apa jawab Nabi? Dia minum langsung dia mengatakan, Subhanallah, minuman ini lebih enak dari hari kemarin. Apa jawab Siti Aisyah? Ya Rasul, apakah ada yang salah? Tidak sayangku. Apa yang terjadi? Dia mencoba kamu rasa. Kebiasaan Rasulullah kalau dikasih minum oleh Aisyah, dia sisakan sedikit. Di mana itu coba? Itu istrinya Nabi. Di mana Nabi minum, bibirnya Nabi kena, di situ Siti Aisyah kasih kena dia punya bibir. Itu istri Nabi. Beda dari trompet istri sekarang. Orang minum di sini, dia minum di sebelah. Ditanya, kenapa nggak di sini? Apa liur ngana? Coba. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW bilang, coba kau nikmati. Begitu dia minum, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, mohon maaf, saya salah kasih garam, salah kasih gula, ternyata yang kasih garam. Apa jawab Nabi? Tidak mengapa. Dia puji dia punya istri. Coba ada orang yang pulang dari bekerja di pelabuhan. Ini kan di sini banyak TKBM. Tenaga kerja bongkar muat. Tiada kapal bongkar mandor. Dia pulang kerja jam 10 malam. Sampai di sini jam 2. Baru dia kasih bangun istri. Ibu, bikin akan dulu kopi. Begitu dibikinkan kopi, dia kasih garam. Kira-kira dia mau minta maaf, lantai itu istri yang bikin. Maka hal yang terindah adalah puji. Saya ingat, mohon maaf, ada seorang istri bilang begini sama suaminya. Pak, dulu waktu terong masih pacaran, selalu ngana kasih hadiah sama saya. Ngana kemana-mana kasih hadiah, ngaka palu pulang kasih hadiah. Sekarang setiap pun ada kasih hadiah. Kenapa ingin setelah terong kawin tak kasih hadiah? Apa jawab dia punya suami? Ngana tahu itu nelayan? Dia bilang tahu. Apa itu nelayan? Nelayan itu orang yang profesinya itu sebagai mencari ikan. Coba lihat itu nelayan kalau dia mancing ikan. Dia kasih umpan. Begitu dia dapat ikan sampai di rumah. Apakah ikan itu dia kasih makan dari umpan? Dia bilang tidak. Itu yang harus ngana dengar. Begitu pergi dari suami, dari istri bilang, berarti selama ini dianggap saya ini ikan. Tengah malam Jumat datang dia punya suami. Dia kunci kamar.
Ketuklah. Halo, assalamualaikum. Siapa? Pura-pura dia tak tahu. Saya siapa? Ngape suami? Pak apa ngana? Saya mau tidur. Dia buka. Apa nggak bilang? Saya mau tidur. Istrinya jawab, pernah lihat ada nelayan tidur dengan ikan? Dia bilang tidak, ngapi tidur di kursi. Itu laki-laki kalau sobat itu kempes itu. Sok. Ya. Maka hal yang terindah adalah perbedaan itu, jadikan perbedaan itu sebagai sebuah keindahan. Coba lihat jari jemari kita. Ada jempolnya, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Berbeda-beda, tapi menimbulkan sebuah keindahan. Kalau perbedaan ini disatukan, akan mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Maka ke depan, keluarga besar Sulawesi Tenggara harus punya kekuatan di Lalo. Ini kita orang di sini masyarakat terpilih orang yang dari Bunta. Coba, semua karena apa? Kita leker. Olah 100 baru coba. Mana mau dong lihat ini? Jadi harus ada kekuatan, Pak. Bapak Ibu, mohon maaf. Yo, leker itu kan uang. Jadi saya mohon dengan maaf, perbedaan itu jadikan perbedaan itu sebagai sebuah keindahan. Yang terakhir, yang menyebabkan seseorang itu bertikai, fanatik yang berlebihan. Apakah itu dia fanatik organisasi, apakah itu dia fanatik dengan benderanya, jaketnya dan lain sebagainya. Gus Dur mengatakan begini, jangan fanatik agama, yang fanatik itu adalah ajaran agamanya. Kalau kita fanatik dengan ajaran agamanya, maka dengan sendiri kita pasti akan fanatik agama. Tapi kalau kita cuma fanatik dengan satu hal, maka kita akan ada yang istilahnya itu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Maka yang terindah Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kalau ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kuncinya adalah cepat-cepatlah kita untuk memaafkan. Ingat, jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, tapi hapuslah kesalahan demi utuhnya persaudaraan kita. Kalau kuku kita ini panjang, yang dipotong itu adalah kukunya, bukan jarinya. Kalau kita punya masalah dengan saudaranya, yang dibuang itu adalah masalahnya, bukan saudaranya. Ingat, jangan kita bersifat seperti gunting, lurus tapi memisahkan. Jadilah kita seperti jarum, walaupun sakit tapi menyatukan dua hati yang berbeda. Apalah artinya kita duduk berdekatan seperti ini tapi hati kita jauh. Lebih baik kita orang duduk berjauhan tapi hati kita dekat. Lebih baik mencintai orang yang jauh tapi merindukanmu, daripada merindukan orang yang dekat tapi hatinya jauh. Status. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, tiada kekangan yang paling disenangi oleh Allah kecuali dua: mengekang amarah dengan kesabaran dan mengekang musibah dengan kesabaran. Tiada tetesan yang paling disenangi oleh Allah kecuali dua: tetesan darah ketika jihad fisabilillah dan tetesan air mata ketika bangun tengah malam memohon kepada Allah. Dan tiada langkah yang paling disenangi oleh Allah kecuali dua: langkah menuju masjid dan langkah bersilaturahim. Sebelum saya tutup, ada sebuah anekdot warung kopi. Satu saat ada 3 orang yang masuk surga. Jadi malaikat panggil ini 3 orang, sini. Begitu mau dibuka pintu surga, patah DP kunci. Dia bilang, siapa yang bisa perbaiki? Orang Jepang bilang, saya bisa, tapi DP ongkos kerja 3 juta. Pemahal sekali. 2 juta beli alat, 1 juta untuk ongkos kerja. Lantas orang yang kedua bilang, saya, tapi bayar 5 juta. Kenapa lebih mahal? 2 juta untuk riset, apa yang menyebabkan alatnya ini patah. Yang kedua, 2 juta untuk beli alat. Dan yang ketiga, 1 juta ongkos pasang. Datang orang Indonesia. Dia bilang, saya, tapi bayar 15 juta. Dia bilang, kenapa lebih mahal? Dia bisik sama malaikat, 5 juta untuk ngana. 5 juta saya, 5 juta suruh orang Jepang yang kerja, masih ada sisa 2. Nah, kita orang ini dalam politik selalu begitu. Siapa yang datang antar banyak, itu kita orang. Makanya mohon maaf, orang Muna, mohon maaf, saya di kompleks Kampung Baru itu hampir saya tahu itu bahasa Muna. Kalau orang berbicara, yang saya ingat itu arahintu minafilai noboga putum. Coba lihat orang Muna kalau jabat tangan. Dia jabat tangan, dia lihat wajah kita, dia taruh di kepala baru dia taruh di dada. Sekarang ini sudah tidak ada budaya begitu. Jabat tangan, lihat muka, taruh kepala, taruh di dada. Saya pernah tanya sama Pak Laari,
Saya tanya, Pak Imam, kenapa begitu? Dia bilang maksudnya, kenapa kita melihat dia punya wajah? Karena roman wajah kita ini ada di kelopak matanya. Kalau dia susahkan kita sama dengan dia susahkan dirinya sendiri. Kenapa kita orang taruh di kepala, kita junjung, kita hormati mereka. Kenapa kita orang taruh di hati? Supaya tidak ada sekat-sekat di hati kita. Makanya mohon maaf, kenapa itu meminta maaf itu harus lepas. Banyak sekarang ini perempuan kalau meminta maaf dia bilang begini, saya maafkan ngana dunia akhirat. Tapi saya tidak bisa lupa itu kejadian kemarin. Yuh, bagaimana ini maafkan dunia akhir baru lupa itu kejadian? Itu namanya memaafkan tapi tidak berlapang dada. Maka kalau kita memaafkan, usahakan kita berlapang dada. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Wabillahi ridha wal inayah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hikmah halal bihalal yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Randus Haji Zainal Abidin Alihamu MA. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi ikhtiar untuk diri kita, sehingga kita semua menjadi umat yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan sepatah dua kata dari Ketua Pengadilan Agama LUK yang juga bagian dari keluarga besar KKST yang kami hormati, Bapak Mustafa.